Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah Uni Emirat Arab melirik proyek pembangunan ibu kota negara. Uni Emirat Arab akan ikut mendanai pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Bahlil mengklaim nilai tersebut merupakan bagian dari total komitmen investasi sebesar 44,6 miliar dolar yang tertuang dalam Memorandum of Understanding dengan pemerintah Indonesia. Bahlil mengatakan, sejauh ini pemerintah Uni Emirat Arab telah menyampaikan minatnya untuk berinvestasi di sejumlah sektor, di antaranya fasilitas gedung, teknologi informasi, dan kawasan industri hijau. Menurut Bahlil, selambat-lambatnya Uni Emirat Arab akan merealisasikan investasinya pada awal tahun 2024. Pemerintah tengah berkomunikasi dengan produsen mobil premium BMW dan Mercedes-Benz untuk menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor. Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, dalam pertemuan dengan BMW dan Mercedes, pihaknya meminta produksi mobil rakitan dua merek ternama tersebut dapat dikirim ke pasar Australia dan Jepang. Pasalnya hingga kini, produksi mobil BMW dan Mercedes-Benz untuk pemasaran di dua negara tersebut masih berasal dari negara di kawasan Asia Tenggara selain Indonesia. Menperin menambahkan, meski belum ada kepastian mengenai komitmen dan perluasan investasi, BMW dan Mercedes kini tengah mempertimbangkan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah, termasuk kelebihan lain terkait logistik, regulasi, hingga tarif pajak. Grup Gotoh mengumumkan penutupan pertama penggalangan dana jelang penawaran saham perdana alias pra-IPO senilai lebih dari 1,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 18,5 triliun rupiah. Sejumlah investor raksasa diketahui masuk dalam penggalangan dana tersebut. CEO Grup Gotoh, Andre Sulistyo menyatakan, dana segar yang terkumpul akan memungkinkan Gotoh untuk berinvestasi lebih jauh dalam mengembangkan ekosistemnya dan memperkuat posisi sebagai pemimpin pasar di kawasan. Andre menuturkan, ekosistem Gotoh saat ini mencakup hampir 2/3 dari pengeluaran konsumen Indonesia dan total nilai pasar yang dapat disasar akan tumbuh menjadi lebih dari 600 miliar dolar Amerika Serikat di Indonesia pada 2025. Indeks harga konsumen alias inflasi di Amerika Serikat melonjak 6,2% pada Oktober secara year on year. Kenaikan ini merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun terakhir. Kenaikan indeks ini membuat inflasi tahunan di Amerika Serikat lebih tinggi, yakni 4,6% dibanding ekspektasi tertinggi 4%. Lonjakan inflasi negeri Paman Sam mengindikasikan adanya pemulihan dari pandemi. Kenaikan harga untuk energi, tempat tinggal, makanan, dan kendaraan turut mendorong lonjakan inflasi Amerika Serikat. Panic buying kini terjadi di Korea Selatan, namun ini bukan terkait bahan makanan, melainkan urea yang dipakai kendaraan diesel dan industri bermesin diesel untuk menurunkan emisi. Hal ini terjadi pasca China membatasi ekspor ke negeri itu. Kelangkaan terjadi dan dikhawatirkan mengancam transportasi dan sejumlah industri Korea Selatan. Terbaru, pemerintah Korea Selatan melakukan penjatahan larutan urea pada kendaraan berpenumpang dan komersial, 10 liter dan 30 liter. Inilah yang membuat panic buying terjadi di negeri itu. Dalam keterangannya, Perdana Menteri Kim Bok-hyun meminta maaf atas kegagalan mengantisipasi kekurangan pasokan urea. Korea Selatan pun dikabarkan telah mengirim kapal tanker minyak militer ke Australia guna mendiversifikasi sumber urea ke negara lain. Tak hanya itu, pemerintah Korea Selatan juga mempercepat impor urea yang masih bisa dilakukan dari China.